الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مكتئبين يا قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال wahdaniyah artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fiilnya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fiilnya. Fi'il itu maknanya perbuatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Hadirin, sifat wahdaniyah yakni sifat wajib yang keenam ini disebutkan oleh As-Sayyid Uthman, yakni esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan atau fi'il. Apa makna yakni esa pada zat? Allah tidak terdiri dari unsur-unsur, bukan arab, bukan isim. Berbeda Allah dengan makhluknya. Jadi sekali lagi, wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Tiap apa yang terlintas dalam alam fikiranmu tentang Allah begini dan begitu, Allah tidak seperti yang demikian. Mukhalafatul lil hawadits. Maka zatnya Allah ini esa. Hadirin, makna daripada esa pada zat ini tidak ada pada makhluk kecuali pada Allah. Saya disebut sebagai satu orang lelaki, di mana tentang diri saya ini ada punya berbagai unsur. Ada mata, kepala, kuping, tangan, kaki, dan seterusnya. Jam, kalau kita sebut satu, hakikatnya dia pun terdiri daripada unsur. Ada yakni jarumnya, angkanya, kacanya, talinya, baterainya, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan unsur-unsur daripada suatu benda. Bahkan unsur terkecil daripada suatu benda itu disebut dengan atom. Terbagi pula atom menjadi proton, elektron, neutron. Allah tidak demikian. Ya, seperti apa? Ya nggak tahu, Allah jangan menjelasin. Ya, jadi demikian. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah yakni terdiri dari unsur berbentuk arab, berbentuk isim.
Allah bukan materi, bukan non materi, bukan fisik, bukan non fisik, demikian. Ya, jadi segala yang terlintas Allah tidak seperti demikian. Nah, kemudian esa Allah pada perbuatan. Lah, sifat dulu. Allah esa pada sifat. Wahdaniyah pada sifat, hadirin. Sebagai contoh, Allah punya sifat tahu, maha mengetahui. Kita juga punya sifat tahu. Kita punya sifat tahu. Cuman tahunya kita sama Allah beda. Karena mukhalafatul lil hawadits. Misalnya nih, ini tembok masjid, kita tahu dalam tembok ada semen, ada pasir, ada semen, ada pasir. Udah semen sama pasir deh, sebatas pengetahuan kita. Ya, cuma pertanyaan selanjutnya, berapa butir pasir di tembok masjid? Enggak kejawab. Berapa butir pasir di tembok masjid? Allah Subhanahu wa taala, jangankan butiran pasir di tembok masjid, seluruh butiran pasir yang ada di permukaan bumi ini Allah mengetahui jumlahnya. Nah, itu pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Jadi itu esa pada sifat, ya, esa pada sifat, ya, sifat mengetahui ya beda. Nah, itu satu contoh kias analogikan kepada sifat-sifat yang lain. Kemudian esa Allah yakni pada perbuatan. Kalau sudah membicarakan tentang perbuatan Allah, ya beda udah. Ya, hadirin, tentang perbuatan Allah jangan lagi menggunakan akal untuk memahami dan menjadi parameternya. Lah, nggak nyampe gitu. Nah, hadirin, kalau bicara tentang perbuatan Allah, contoh dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah kau memperhatikan kaifa fa'ala, bagaimana Tuhanmu, fa'ala kan fi'il dah, fa'ala. Kalau fa'ala itu fi'il madinya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, bisa juga fi'lan, ya, fi'il perbuatan. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah berbuat, bertindak terhadap tentara bergajah. Ini enggak lagi ternalar akal. Jangan dengan akal kita pahamin. Karena hadirin, ada satu disebut ulama, tapi banyak kontroversial. Dia punya statement, ya. Seorang ini wafatnya 1905, udah lama. Saya kasih tahu aja namanya, Syekh Muhammad Abduh. Pernah dengar ya, Syekh Muhammad Abduh? Mustahil yang namanya burung, ya, yang dikirim Allah membawa kerikil dari neraka. Kenapa? Ya kalau kerikil dari neraka kan panas, burungnya kebakar karena pakai nyakal. Ya, kalau kita beriman, mana yang mustahil? Ya, hadirin, akhirnya Abid bilang, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong, bukan namanya burung ababil, bukan. Ababil maknanya berbondong-bondong, artinya datang dari arah laut yang gak terhitung banyaknya. Luar biasa, ya. Tiap burung bawa 3 kerikil di mulut, ambil di kaki 2 biji, 3. Itu kerikil masing-masing udah ada namanya, nama orang yang bakal disambit. Masya Allah. Kalau kita baca tafsir jelas, ya, dipaparkan, dijelaskan, diterangkan, diuraikan. Nah, ini hadirin sekalian, ya. Jadi, yakni dibilang, jadi yang dibawa tuh burung itu semacam apa? Hama, semacam virus, hama, virus, ya.
Sehingga ya menjadikan pasukan bergajah itu akhirnya binasa. Ini dari segala hal bertentangan hadirin. Kalau kita belajar yakni nahwu, ada nanti makna huruf aja dalam bahasa Arab tuh punya makna. Masya Allah. Kayak seperti waw itu ada waw atop, waw istinaf, waw hal, banyak sekali ya. Nah di situ pakainya apa? Faja'alahum, pakai fa, huruf fa, faja'alahum ya. Kemudian maka menjadikan Allah jadikan mereka faja'alahum kasfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Faja'alahum hadirin, ini fa, kalau kita belajar nahwu, ini fa disebutnya lintartib ma'at tarakhi. Maka orang kalau pengen pahamin Quran nggak pakai nahwu, nggak pakai sorof, ya udah sembarangan jadinya. Ini nggak bisa. Ya sebelum musuh fikih buat fikih, nazar dulu, mani bayan tadi, fiqhullahnya istiqoqnya mesti paham semuanya. Ya. Jadi lintartib ma'at ta'kid. Lintartib ma'at ta'kid itu makna fa. Berurutan dan temponya langsung. Habis disapit, habis deh. Kalau bahasa kita kelojotan. Tahu ini kelojotan? Kelojotan gitu. Oh, bahasa Indonesianya apa itu? Ya, habis disapit udah kelojotan. Fa. Kecuali pakai sunnah, lintartib ma'at tarakhi namanya. Itu ada berselang. Sebab kalau namanya virus, dia ada masa inkubasi paling kurang 7 hari. Begitu. Nah, kalau yakni apa yang sekarang virus apa namanya? Corona 14 hari masalah. 14 hari. Paling kurangnya 7 hari. Ternyata Al-Quran nggak bilang sunnah, tapi mengatakannya dengan fa. Faja'alahum, berarti habis disambut langsung gitu maknanya. Nah ini ya. Jadi untuk itu fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah jangan lagi yakni disesuaikan dengan kadar akal. Bagaimana mungkin akal yang Allah ciptakan terbatas hendak mengukur ilmu Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehendak Allah yang tidak terbatas? Nggak bisa. Ya, kalau kata Mas Abi dulu, kalaulah kail panjang sejengkal, jangan lautan, hendak juga katanya. Kail sejengkal, lautan kita pengen ukur, mana bisa? Ya, ini ungkapan yang hikmah ini sebenarnya, ya, nggak bisa. Ya, akal kita sebenarnya ilmu Allah, masya Allah. Ya, kebesaran Allah nggak bisa. Apa yang dikurang kita imanin begitu. Ya, nah ya, kecuali ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat yang memerlukan daripada takwil baru, itu pembahasannya lain. Ya, ini bisa dipahami secara hakiki, nggak boleh kita maknai secara majazi, begitu. Ya, ini kaidah ya sekali lagi. Nah, jadi hadirin kayak seperti yakni kalau ada anak umur 3 tahun, anak umur 3 tahun, pukul muka kita, pipi kita dipukul, boleh jadi sakit, tapi sakitnya paling sebentar, umur 3 tahun. Ya, sekarang gimana kira-kira kalau Mike Tyson yang pukul saya, mati saya? Ya, mati gak? Mati. Mike Tyson yang pukul, habis kita. Perbuatannya sama, memukul sama kan? Pelakunya beda gak? Beda pelakunya. Nah sekarang kalau pelakunya Allah gimana? Fa'ala rabbuka, udah kelas. Ya, ketika akal tak dapat menjangkau, disitulah keimanan berperan. Ya mesti, kan iman. Terus kita segala macam mesti sesuai akal. Ya Allah. Jadi gampang deh pokoknya kalau kita mau balas orang yang dipikir akal. Sebenarnya yang begitu nggak pinter. Yang begitu namanya ngakal. Ya, berakal ngakal lain. Berakal itu maknanya pandai. Kalau ngakal apa? Bohong. Ngakal aja. Ngakal. Ya, nah,
Itu yang namanya yakni tentang perbuatan Allah, ya fi'il Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam memberikan nikmat Allah. Termasuk juga dalam menentukan azab bagi hambanya. Ya hadirin sekalian, ya. Kalau untuk bicara nikmat hadirin, Masya Allah, saya mungkin pernah sampaikan. Misalnya kita beli sepeda nih, kita beli sepeda. Hadiahnya rumah di Pondok Indah, baik gak tuh tukang sepeda? Ini beneran rumah yang yakni 50 miliar lah bahasanya, 50 miliar di Pondok Indah. Beli sepeda dapat hadiah rumah 50 miliar, baik banget gak tuh tukang sepedanya? Baik banget, Allah lebih baik lagi dari dia. Amal kita semani, dikasihnya semani. Jadi kulit papa, jangan heran. Allah Maha Kaya. Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya, nggak miskin Tuhan, nggak miskin. Ya Allah Maha Kaya, Masya Allah. Nah kita kan paling ibadat berapa lama? Seumur kita hidup. Ya, seumur kita hidup. Nah apalagi umat Nabi Muhammad yang udah jarang umur 100 tahun. Paling banter umat Nabi Muhammad sekarang umurnya berapa? Paling top 70, 80 dia jarang. Masya Allah. Umur 80 dia jarang, 70, 90 dia taruh. Ya, misalnya nih, taruh nih mentok 100 tahun hidup. Ya, taruh dia balik umur 12 tahun. Baru berarti 88 tahun ibadahnya. Itu juga kita bisa berani bilang nggak semua waktunya dipakai ibadah selama 88 tahun. Tapi nikmat yang diberikan Tuhan gimana? Nikmat yang diberikan Allah seperti apa? Kenikmatan di surga Jannatul Na'im yang penuh dengan kenikmatan yang lamanya 88 miliar tahun tambah 88 miliar tahun tambah 88 miliar tahun tambah enggak ada bisa-bisanya. Masya Allah. Ya, ibaratnya kerjaannya sebentar, nikmatnya selama-lamanya. Kan gak sesuai dengan kerja kita kan? Dengan ibadah kita gak sesuai gitu. Nikmat yang Allah beri, kita cuma ibadat kayak seperti ini, wudhu kalau kita ambil kebenaran wudhu, habis itu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadika as-shalihin, ya subhanallah wa bihamdika ila akhiri. Itu kita begitu doang, baru ibadat begitu doang. Dalam hadis dibilang apa? Masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau, baru wudhu. Masya Allah. Ini jadi yang begitu ya, kalau memang dalilnya sahih, kita beriman ini gimana? Ya, coba ya, yakni tentang di dalam surga maupun di neraka itu. Kalau untuk hukuman sama hadirin. Untuk di hukuman la yadhukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'a wifaqa. La yadhukuna fiha barda wala syaraba. Itu penghuni neraka, dia di dalam neraka itu enggak merasakan barda wala syaraba, sejuk dan minum. Apalagi illa hamima wa ghasaqa, kecuali hamiman. Hamim, apa makna hamim? Hamim yakni air yang panasnya nggak ternalar oleh akal. Aus, penghuni neraka teriak aus, dikasih minum, namanya hamim. Minumannya namanya hamim. Hamim itu air yang panasnya nggak kira-kira, orang kita bilang jangan diminum, dideketin muka kita meleleh, muka kita habis. Dideketin kita habis meleleh mana? Na'udzubillah. Apalagi nempel di bibir kita, apalagi kita tawan. Na'udzubillah. Allahumma na'udzubika min fadlik ya Allah. Jadi ala kulli hal sekalian ini ya, kan hukuman kayak gitu tuh Masya Allah deh. Lapar ya, ghassaq, hamimau wa ghassaq. Apa makna ghassaq? Ghassaq itu hadirin yakni darah dan nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka jadi makannya itu. Belum nanti namanya syajaratuz zakum. Itu tuh syajaratuz zakum.
Itu Masya Allah. Ya, itu Syajaratus Zakum. Kalau udah ketelan, udah susah dikeluarin. Ya, itu setetes dari zakum, pohon zakum itu kalau ditetesin di bumi, semua penduduk bumi udah kata ada enak-enaknya. Bagaimana kalau jadi makanan tuh? Ta'amul asim. Al-Quran menyatakan itu makanannya untuk ya pendosa. Ya Allah, ya hadirin. Untuk masalah azhab, tapi ingat untuk siapa yang tahan, Insya Allah. Kalau udah begini, kan kita mesti mikir, ya Allah, mau ngapain? Ya, kita umbar hawa nafsu kita. Mau ngapain? Kita lalai, lengah, nggak ada habisnya. Tambah hari, tambah ngambil kita punya umur. Nah hadirin, ya, tambah hari, tambah dekat kita ambil kubur. Benar, tambah hari, tambah dekat kita ambil kubur. Sebenarnya kan yang disebut ya bertambahnya umur, maknanya berkurangnya umur, bukan bertambah. Ya hadirin, ya. Jadi ala kulli hal demikian ya tentang yakni perbuatan Tuhan, Masya Allah. Ya. Jadi nggak ada yang menyamakan, nggak ada yang menyamakan sekali lagi itu. Jadi yakni zat, sifat dan perbuatan wahdaniyah. Nah, jadi hadirin sekalian, untuk itu keesaan Allah ini mutlak hadirin. Esa, jadi kita bukan bicara esa, bukan esa cuman esanya doang tuh. Jadi esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi nggak boleh misalkan dibilang ya ini ada juga makhluk manusia yang bisa berbuat sebagaimana Tuhan, ya sebagai pengganti Tuhan di bumi, dan dia dapat melakukan sesuatu sebagaimana Tuhan, dia dapat berkehendak berkuasa sebagaimana Tuhan. Kafir itu deh. Nah, hadirin. Kalau esa kan tauhid, mengesakan, mentauhidkan. Ada paham baru hadirin, ya Allah, dia paham, ya. Mudahan waktu ini nggak ada kena. Namanya trilogi tauhid. Namanya trilogi tauhid. Trilogi tauhid itu maknanya ya pembagian yakni tauhid itu kepada 3. Ya, rububiyah, uluhiyah, dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau ahlu sunnah wal jamaah pembagiannya bukannya tauhidnya dibagi, tapi ilmu tauhid yang dibagi. Begitu, tauhid jangan dibagi lagi kan desa. Tauhid jangan dibagi lagi, kan tauhid itu mengesahkan, masa dibagi-bagi? Nah, kalau ahlu sunnah yang dibagi apa? Ilmunya. Ilmunya maksudnya metode pembelajaran, yakni kajian tentang ilmu tauhid. Pertama kita belajar yang namanya yakni ilahiyat, ya. Kemudian nubuwat, kemudian sam'iyat. Nah, itu ahlu sunnah baru. Ilahiyat belajar apa? Sifat wajib bagi Allah, ya, yang mustahil, yang jaiz. Nubuwat, sifat wajib bagi Nabi, yang mustahil, yang jaiz. Begitu. Itu namanya ilahiyat, nubuwat. Sam'iyat, yakni segala apa yang kita dengar, ya, baik apa yang disampaikan Nabi melalui ayat Al-Quran maupun yang disampaikan Nabi yang berupa hadis atau sunnah dia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sam'iyat, kita dengar ya begitu kebenarannya. Itu namanya metode pembelajaran dibagi ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, bukan uluhiyah, rububiyah. Hadirin, ahlu sunnah ada pakai istilah uluhiyah, rububiyah, ada. Cuman ahlu sunnah nggak bedain uluhiyah, rububiyah, keterkaitan, nggak bisa dipisahin. Kenapa hadirin? Uluhiyah maknanya Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Nah, yang berhak disembah, yang wajib disembah adalah Allah. Ini namanya uluhiyah. Kalau rububiyah, Allah Tuhan yang mencipta, memelihara, mengatur alam semesta. Itu namanya rububiyah. Itu tuh orang-orang Islam, ngaku-ngaku Islam nih sekarang nih pada tauhidnya tuh cuma tauhid rububiyah doang. Uluhiyahnya rusak, kayak tauhidnya Abu Jahal.
Nggak ngerti ini orang. Naudzubillah. Ini paham sesat. Naudzubillah. Dibilang Abu Jahal bertauhid. Dikatakan Abu Jahal bertauhid. Tauhid Abu Jahal itu tauhid rububiyah. Abu Jahal dibilang bertauhid karena Abu Jahal orang musyrik dulu kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Ya iyalah. Kagak mungkin orang musyrik. Siapa yang menciptakan langit? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Diketawain. Ini berhala ciptain langit. Bagaimana caranya? Tuh. Karena kepepet. Dia menyebut, dia jawab. Allah yang ciptain kepepet. Tapi pada prakteknya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya kan secara zahir terlihat dalam kenyataan nggak ada yang mentauhidkan Allah sama sekali. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka sama sekali nggak memuliakan Allah. Kenapa? Nah, giliran kita perang sama mereka, umat Islam perang sama orang-orang musyrik nih. U'lu hubal, tinggikan hubal. Kita Allahu Akbar, ahadun ahad, begitu. Syiarnya begitu, ahadun ahad, kata Allahu Akbar. Mereka u'lu hubal. Jadi sebenarnya yang diagungkan siapa? Hubal, bukan Allah. Nah, hadirin, salah paham dia tuh. Jadi kalau Abu Jahal kita bilang musyrik, dia kagak bertauhid. Kalau kita bilang Abu Jahal bertauhid, dia bukan orang musyrik. Kenapa hadirin? Kucing itu diam tapi bergerak. Bingung situ. Kucing itu diam tapi bergerak. Bisa gak diam dan bergerak itu bersatu dalam satu keadaan? Gak bisa. Kita bilang diam berarti lagi gak bergerak. Kita bilang bergerak berarti lagi gak diam. Harus begitu. Gitu. Dia tinggi tapi pendek. Mana? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadirin ya, jadi mesti dijawab ini. Fitnah-fitnah seperti mesti dijawab dan kita mesti bisa untuk menjelaskan pada mereka. Tapi hadirin, itu banyaknya di medsos doang dan itu juga di Indonesia doang. Jadi kalau kita lihat di Syam, Irak, Mesir, Yaman, Al-Sunnah, wal Jamaah mayoritas dari negeri kita doang ini. Ya, lagi rajin. Kenapa? Karena memang efektif. Kau nyebarin paham sesat. Nah, di negeri kita, ya Allah, ya Rabb, ya, paham yang kagak-kagak di sana udah dibuang, di negeri kita dipungutin. Kapitalis, liberalis, komunis, apa yang begitu kita masih laku di sini. Naudzubillah dzalik. Baru baca buku filsafat aja bangga entah ampun. Selalu pada dibuang-buang dari masuk Islam kan? Di sini baru bangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadirin sekalian, ya Allah, ya. Jadi itu hadirin sekalian. Jadi tentang wahdaniyah, ya. Jadi perbedaan kita dengan yakni paham baru. Kalau mereka yang dibagi adalah tauhidnya. Kalau kita yang dibagi ilmu tauhid, lain. Tauhid itu udah jangan dibagi lagi, kan udah mengesahkan, udah mentauhidkan. Hadirin ya. Jadi ilmu tauhid metode, maksudnya metode pembelajaran ilmu tauhid itu maknanya. Jadi kita sama sekali nggak ada pembagian dalam masalah tauhid, ya. Jadi yang disebut membagi ilmu tauhid itu kepada yakni ilahiyat, nubuwwat, sam'iyat, gitu, ya. Nah, sekarang qudrah, sifat yang ketujuh, qudrah artinya kuasa. Maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, tiada takabur, membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Yang punya kuasa Allah, hadirin sekalian. Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, ya. Kekuasaannya ini tidak ada batasnya. Adapun kekuasaan makhluk, Allah yang memberi. Ya, hadirin sekalian, ya. Jadi untuk itu kuasanya makhluk punya batas,
nanti ada saatnya dia kembali hilang dia punya kekuasaan. Kan gitu. Kalau Allah enggak, kalau dialah pemilik kuasa sesungguhnya. Ya. Jadi tentang kuasanya Allah ini, segala apa yang wujud yang terjadi itu terwujud dengan kuasanya Allah. Ya. Kita masuk dulu ke iradah biar lebih lengkap. Iradah artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Mustahil tergagah maksudnya terpaksa. Allah itu menentukan yang berkehendak. Mustahil Allah dalam yakni mencipta itu terpaksa. Mustahil Allah mencipta sesuatu dalam keadaan terpaksa, mustahil. Terserah Tuhan. Berkehendak milik Allah. Ana urid, anta turid, huwa yurid, wallahu fa'alu lima yurid. Kita kepengen, dia pengen. Ya, Anda kepengen juga, dia juga pengen. Allah yang punya pengen. Yang punya kehendak Allah. Nah, hadirin, ya. Kita pengennya begini. Ya kalau beda dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, ya nggak akan terjadi keinginan kita. Karena yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini mengimani, yakni masalah iradah ini kita sering banyak lupanya. Kadang kita pengennya nih baik menurut kita. Kalau begini enak kali ini. Berapa kali itu kita ucap kalimat itu? Kalau seandainya kayak gini enak kali ini. Ulama bilang, laisa fil imkan abda'u min makan. Enggak mungkin terwujud yang lebih indah daripada apa yang telah terwujud. Ini yang udah terjadi ini udah paling indah. Ambil hikmah dan pelajaran dari segala kejadian. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ustaz, nyamuk deh contohnya. Kenapa sih Tuhan ciptain nyamuk? Keenakan saja ada nyamuk. Iya, gatel, tidur juga kagak nyenyak. Ya, yang enak nggak ada nyamuk. Al-Quran disebut juga tuh, Inna Allah la yastahi ayyadriba mathal ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, ba'udatan fama fawqaha. Ya, seumpama nyamuk bahkan yang lebih kecil lagi. Ya, Allah nggak segan untuk membuat suatu perumpamaan. Nyamuk ke, lalat ke. Nyamuk hadirin kecil-kecil, dia bisa bikin pabrik, ribuan orang bisa kerja tersebab dia. Benar gak? Iya. Obat nyamuk bakar, obat nyamuk semprot, karyawannya banyak gak tuh pabriknya? Ya, yang dapat rezeki berarti banyak gak tuh? Bisa bikin lapangan kerja nyamuk, masya Allah. Saya diceritain sama guru kami, Ma'alim Syekh Hadami. Dulu beliau masih kecil, pernah suka diajak ke Sampur. Sampur sekarang apa ya? Ancol kali. Sampur, orang dulu tahu di Sampur. Labuan ya. Pokoknya Jakarta Utara pasti ya. Pinggir pantai memang. Kata Ma'alim ke pantai, ke Sampur nih, di pinggir pantai. Diajak sama siapa ya? Sama kongkong nih Ma'alim. Masih kecil diajak ya, kecil-kecil. Itu kongkong tadi pas di pinggir pantai, ini tengah malam-malam sepi orang. Itu kongkong dibuka aja bajunya. Bajunya dijongkok di pinggir laut. Buka bajunya doang, celana enggak. Dijongkok kayak begini. Kata Mualim, coba tebak mengapain tong kongkong. Gak bisa tebak kita. Mengapain Mualim? Sedekah menyamuk. Masya Allah. kita tepokin dulu biar nyamuk dapat makan maksudnya. Allah Akbar. Kita takutnya malaria. Kan ada nyamuk Aedes aegypti, ya kan? Nyamuk apa segala macam nyamuk. Tapi itulah orang dahulu.
Orang tarekat memang kadang-kadang aneh-aneh, cuman sebenarnya nggak aneh, cuman menurut akal kita aja nggak biasa gitu. Kalau secara akal ya nggak mustahil juga, secara adat nggak biasa. Sedekah menyamuk, dia nggak punya uang harta buat disedekahin, sedekah siapa? Menyamuk, masya Allah. Jadi, hadirin ya. Kenapa sih ada babi? Kan jijik ya. Dengan adanya babi, MUI dapat objekan gede. Legalisasi halal bayar gitu? Bayar, tulis halal. Emang begitu aja. Dipegang dulu sama MUI. Benar kan nih? Ini dari bahan apa aja? Jadi penelitian. Dan sekaligus jadi kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Insya Allah. Nih, hadirin sekalian. Kenapa babi diciptain? Diciptain biar kita dapat pahala. Itu yang pertama. Ya, saya mungkin pernah cerita kali saya sekolah dulu di Menteng. Sohib orang Cikitiru. Ceritanya kita diajak makan. Termalam katanya makan sama ibu bapaknya. Di restoran nih. Mau kita? Iya deh, nggak pulang dulu. Waktu makannya di mana? Di restoran Phoenix. Yang tahu Phoenix? Gondang dia. Restoran Cina, Allahu Akbar. Udah langsung seuzon kita, kayak nggak beres nih. Udah pas masuk ada tulisan sate babi, Allahu Akbar. Kita dari kecil yang namanya ya Allah dengar namanya kita udah nehan, udah apa? Udah begitu deh. Ya. Kan alhamdulillah dari kecil kita ngaji. Ayah kita buka pengajian di rumah kita dengar tiap hari. Yang namanya babi, coba 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah ngebersihin. Dia mana ngerti? Orang begitu mana ngerti? Sohib, tenang, kita makan soto Betawi. Iya soto Betawi. Kan tuh perkakasnya buat masaknya kan mana mungkin dia ngerti 7 kali basuhan. Gak paham kan begitu? Udah ya Allah. Jadi kita sebesar deh. Jangankan tuh soto, nasinya kita sendok begini nggak nyampe ke mulut. Giliran teh botolnya keminum, kita bingung. Nasinya kagak mau. Alhamdulillah. Untung tuh kita ditanamin sama abang kita tuh. Udah, bagaimana malunya? Bodoh amat. Daripada kita makan najis, ya. Alhamdulillah, udah bodoh. Kita bilang deh, salah sendiri, ngapain ngomong-ngomong. Nah, hadirin sekalian, ya. Itu saya begitu tuh, ya. Misalnya kita mau masuk rumah makan, ada tulisan sate babi, langsung kita keluar lagi, dapat pahala. Subhanallah. Cuman begitu dong dapat pahala tuh. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Tuh babi, ya. Jadi diciptain Allah bukan semuanya buat jadi makanan. Apa yang diciptain Allah bukan semuanya buat jadi makanan kita. Kayak rumput diciptain Allah, artinya jadi makanan kita. Rumput tuh makanan sapi. Ntar sapi yang makan baru kita. Begitu. Babi, ya, ini bukan makanan kita. Ya, kenapa? Ya nggak semuanya. Kenapa? Ini untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam. Ya, ternyata ya, ketika ditelusuri, dikaji, babi ada cacing pita 100 derajat Celcius, dipanasin, kagak mati tuh cacingnya. Luar biasa tuh kebenaran Islam. Nih, hadirin sekalian, ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Wa lahmul khinzir itu haram, ya. Hadirin, bahkan dulu saya pernah lihat acara televisi. Pernah dengar Dr. Boyke? Pernah dengar kan? Tahu ya? Dia bilang begini. Ini di acara televisi. Orang yang banyak mengkonsumsi daging babi rentan untuk melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Kita bersyukur tuh, ya Allah bangnya. Ya, yang ngomong kan bukan orang sembarangan, ini kan pakar ilmu begituan. Dr. Boyke di TV ngomong, orang yang banyak mengkonsumsi daging babi rentan untuk melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya Allah, inilah keagungan daripada syariat Islam. Jadi seluruh para nabi nggak ada yang makan babi. Ya, hatta Nabi Allah Isa alaihissalam nggak ada yang pernah
Nggak ada pernah memerintahkan, memperbolehkan umatnya untuk memakan babi. Lah, semuanya Islam agamanya. Semuanya Islam. Ya, untuk khalqi nabiyina Adam alaihissalam ila bi'afati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Islam. Ya, hadirin sekalian, jadi qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang qudrah dan iradahnya Allah, ya Allah, nggak sempat lagi kita bahas tawasul kita baru nanti kelamaan. Ya, nanti insya Allah berarti 2 minggu ke depan khusus tawasul tabaruk kita akan bahas. Ini berkaitan dengan qudrah dan iradah Allah nih, sebab ya. Jadi hadirin, yang ingin saya sampaikan untuk yang di akhir dari kajian kita nih, kuasa dan kehendak Allah. Ya, semua yang terjadi. Jadi ta'alluqnya kita hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya. Semua makhluk butuh Allah. Allah nggak butuh makhluknya. Ya, jadi semua apa yang Allah ciptakan itu ada punya hikmah kebijaksanaan. Maka orang ya yang selalu berzikir, memikirkan, berfikir, zikir dan fikir, ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, ya, ma khalaqta hadza. Tidaklah Engkau menciptakan ini batilan, dengan sia-sia. Enggak ada yang sia-sia dari apa yang telah Allah ciptakan. Ya, jadi kayak seperti anak bandel nih minta ampun. Ya. Kita bilangin 10 kali atau 100 kali. Pahalanya banyakkan mana? 100 kali. Kalau kita kan nasihat kan amal soleh. Kita doain 10 kali atau 100 kali, pahalanya banyakkan mana? 100 kali. Maka kadang-kadang kepengen kita, mau kita nih hadirin, semua anak aneh gak boleh dan bandel, mesti soleh, begitu kan? Begitu. Tapi kenyataannya anak ada gambler, udah dibilangin di sekolahin blur, bandel, apalagi bahasa kita apalagi tambeng, bor, bandel. Jadi udah taab deh. Kalau orang kacang melihat taab deh. Jadi kok dia begini, kan kita doain tuh nambah lagi. Udah deh, mestinya bagaimana? Ini buat yang taab nih, yang bor, bandel, tambeng, ya kita doain, kita sabarin, kita nasihatin, ya. Di situ adanya ujian kesabaran. Kalau yang soleh belum dibilangin, udah soleh, udah benar, udah lurus jalannya. Yang begini namanya makom syukur. Jadi ke dia syukur, ke dia sabar. Begitu. Ya, kan dia syukur, kan dia sabar. Lebih, yakni syukur sama sabar, susahan mana? Dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Ya, kadang kita merasa bersyukur itu mudah. Siapa bilang? Di Al-Quran disebut qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Itu kalau ya, bahkan hampir berkali-kali itu surah Ar-Rahman disebut. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi, wahai jin dan manusia, ya, yang kalian dustakan. Coba. Nah, hadirin, yang kebanyakan yakni syukur sabar. Ya, kemarin kan saya sudah jelaskan ya, kira-kira nih tadi siang nih antum dapat rezeki nomplok 500 juta nomplok rezeki 500 juta tadi siang dapat nih malam hadir gak di masjid? Kira-kira ngaji gak nih? Hitung duit 100 juta nih. Mestinya kan ada dan tiadanya harta kan nggak merubah jalan kita menuju Allah. Maka kata guru kami pula, ini dikit-dikit malu sapi agami karena guru yang paling lama ane belajar kepadanya, ya, belasan tahun. Dimana hadirin kata malim, duit fulus nih boleh kita taruh bawah bantal boleh, lemari boleh, ya, di kolong meja boleh, duit fulus, ya. Yang nggak boleh kita taruh di hati. Apa maknanya?
ada dan tiadanya harta, tetap kita mesti ibadat taat kepada Tuhan gitu. Hadirin, jangan giliran lagi susah gitu dekat masjid. Giliran lagi banyak proyek, banyak duit, wah gak sempat. Hati jamaah di masjid buat sholat 5 waktu gak sempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi nggak boleh begitu, ya. Jadi jangan sampai yakni terlena dengan kenikmatan. Ya, nah kalau kaya aja udah rajin ibadat, bagaimana miskin? Nah, hadirin, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi tapi yang namanya kesabaran, hadirin, bisa berat juga. Ya, bahkan ujian kesabaran, hadirin, masya Allah, ada satu kisah. Imam Mu'alim dulu pernah baca syarah Burdah. Ya, Burdah itu yang kita baca itu, Maulid Burdah, itu ada syarahnya, penjelasannya, kitabnya. Kita baca dulu pasaran Ramadan, kita baca Imam Mu'alim. Ada cerita begini di syarah Burdah. Dulu ada seorang suami punya istri bawelnya minta ampun. Allah, bawel. Orang kita bilang apa bawel minta ampun. Bawel deh. Berkah dari kesabaran sang suami, itu sang suami kalau pergi mencari kayu bakar di hutan, dia nggak perlu nyari sendirian. Kenapa? Dia bisa perintahin macan, suruh macan cari kayu. Ya, dibawain sama macan tuh kayu, tinggal diraup doang, masukin karung, pulang. Sang istri yang bawel meninggal, nikah lagi dengan seorang wanita yang solehnya luar biasa. Yang solehnya luar biasa. Ya Allah, sabar nih perempuan, ya. Akhlaknya masya Allah nih perempuan. Akhirnya udah kembali dia cari kayu bakar lagi nih, hadirin. Itu macan udah nggak bisa disuruh. Kenapa? Karena dia kemarin bisa suruh macan, tersebab keberkahan atas kesabaran bawelnya sang istri. Sekarang kan istrinya dia kagak bawel. Jadi kiaskan pada hal yang lain, ya. Mau boleh jadi dengan kesabaran menghadapi ini itu. Ada satu, ya, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Ya hadirin, ya. Ibarat kata hadirin, kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu jadi apa dulu? Ulet dulu, kepompong. Kan proses kan. Kita jangan pengen sukses melulu, kerja kagak. Malesnya minta ampun, pengen jadi ini, jadi itu. Nah, bangun tidur jam 9, subuh lewat. Ya Allah. Kerja males, pengen kaya. Ya. Kan kita sabar dulu, kerja dulu, gitu. Saya pengen dipintersan apalnya itu, cuma nanti orang ngapal. Jawabnya ya nggak bisa nih. Ya gimana nih? Oga belajar, tapi pengen pinter gimana? Ya demikian hadirin ya. Jadi kudrah dan iradah Allah ini juga ya yang harus kita imani, yakini, dan itulah tinggi-tingginya kita punya usaha, tetap kuasa dan kehendak Allah pula yang menentukan. Nah, itulah bergantungnya kita kepada Tuhan. Jadi udah rapi, doa udah. Ikhtiar segala macam udah doa. Udah rapi nih, tawakal. Tawakal artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal bukan gak usaha. Tawakal bukan tidak berdoa, bukan. Ketika sahabat masuk majelis Nabi, ontaknya kagak diikat. Ente ontak kagak diikat, kenapa? Aduh dia tawakal Nabi. Ikil buat tawakal. Ente ikat dulu baru tawakal. Kagak. Kalau kita dikerjain segala akal dia mentok baru, pasti itu hasilnya pasti baik. Ya. Jadi inilah hadirin sekalian yang dapat kita bahas. Coba lima saya bertanya ya. Nah, semoga apa yang kita bahas dari yang sedikit ini jadi manfaat buat kita semua. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya, dan semoga Allah jadikan anak turunan kita menjadi anak turunan yang saleh, yang bermanfaat untuk agama, nusa, bangsa, keluarga dan negara.
Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Allah kumpulkan kita semua dengan handai taulan kita, keluarga kita, jamaah kita, sanak famili kita, anak turunan kita kelak di surga Jannatul Na'im, kelak bersama Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin bil-dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil